Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Ternyata Fatal. Ini akibatnya jika mereka mengusik kamu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Mereka mungkin mengira bahwa mereka bisa bermain-main denganmu, mencoba mengganggu, meremehkan, atau bahkan merusak kebahagiaan yang telah kamu bangun dengan susah payah, tanpa memikirkan dampak atau konsekuensi dari perbuatan mereka. Mereka merasa yakin bahwa mereka bisa mengendalikan situasi dengan mudah. Seolah-olah apapun yang mereka lakukan tidak akan memberikan dampak yang berarti bagi hidupmu. Seolah-olah mereka bisa melakukan hal-hal buruk padamu tanpa ada akibat yang harus mereka hadapi. Mereka meremehkan kemampuanmu untuk bertahan dalam menghadapi segala cobaan dan berusaha menguji batas ketahananmu. Merasa bahwa kebahagiaan yang kamu raih dengan penuh perjuangan adalah sesuatu yang sangat rapuh dan mudah untuk mereka ganggu atau hancurkan. Mereka berpikir bahwa karena kamu telah berjuang untuk membangun hidupmu, mereka bisa datang dengan niat buruk, mengganggu kedamaian yang kamu nikmati, dan menghancurkan segala yang telah kamu capai tanpa merasa khawatir akan konsekuensinya. Namun, mereka sangat salah dalam penilaian mereka. Dan mereka tidak tahu bahwa begitu mereka mulai mengusikmu, melakukan hal-hal yang tidak adil, atau bahkan berusaha merusak kedamaian hidupmu, tanpa sadar mereka telah membuka pintu menuju kehancuran mereka sendiri, yang akan membuat mereka terjebak dalam konsekuensi yang jauh lebih besar dan lebih pahit dari yang mereka bayangkan. Pada awalnya, mereka merasa seolah-olah berada di atas angin, merasa superior, dan percaya bahwa mereka bisa merusak apa yang telah kamu bangun dengan sangat mudah. Mereka berpikir bahwa dengan sedikit gangguan, dengan sedikit kritik atau perbuatan buruk yang mereka lakukan, mereka bisa memancingmu untuk merasa tertekan, terpojok, atau bahkan kehilangan keseimbangan dalam hidupmu, dan dengan begitu melihatmu jatuh. Mereka berharap bisa membuatmu menyerah, melihatmu kehilangan kendali atas hidupmu, atau melihatmu terjerumus dalam keputusasaan. Mereka ingin melihat dirimu terguncang, berharap bisa membuatmu terpuruk, seolah-olah itulah tujuan mereka yang paling membahagiakan, melihat kamu kalah dalam permainan mereka. Mereka merasa seolah-olah mereka memiliki kendali penuh atas situasi ini, dan segala hal yang mereka lakukan akan membawa mereka pada kemenangan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa setiap langkah yang mereka ambil untuk mencoba mengusikmu dan merusak kebahagiaanmu justru semakin mengikat mereka dalam jeratan yang mereka buat sendiri. Apa yang mereka anggap sebagai rencana cerdas untuk mengalahkanmu, pada kenyataannya malah menjadi beban yang semakin berat bagi mereka. Dan mereka mulai merasa terperangkap dalam permainan yang mereka pikir bisa mereka menangkan dengan mudah. Namun ternyata semakin menyusahkan mereka, dan mereka tidak bisa lagi keluar dari permasalahan yang mereka ciptakan. Saat mereka terus-menerus berusaha mengusik dan menyakiti hatimu, energi negatif yang mereka ciptakan dengan niat buruk mulai berbalik menyerang mereka sendiri. Perselisihan kecil yang mereka ciptakan pada awalnya, yang mereka kira hanya akan mengganggu sejenak, sekarang mulai berkembang menjadi konflik yang lebih besar, menjadi badai yang tidak terkendali. Mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka yang tampak sepele pada awalnya malah membuka pintu bagi kekacauan yang lebih besar dalam hidup mereka. Setiap kebohongan yang mereka tebarkan, setiap sabotase yang mereka lakukan, dan setiap kata-kata menyakitkan yang mereka lontarkan padamu semakin memperburuk keadaan mereka sendiri. Mereka terperangkap dalam jaringan kebohongan dan manipulasi yang mereka buat, dan mereka tidak bisa lagi keluar dari perangkap yang mereka pasang sendiri. Konflik yang mereka buat tidak hanya melibatkan kamu, tetapi juga melibatkan orang-orang di sekitar mereka. Hubungan mereka dengan orang-orang lain mulai terkoyak, kepercayaan yang dulu mereka miliki dengan teman-teman dan keluarga mulai memudar.
dan mereka mulai terisolasi dalam dunia yang penuh dengan kebencian dan pertikaian yang mereka sendiri ciptakan. Orang-orang yang dulu mereka anggap sebagai sekutu atau teman mulai menjauh, dan mereka merasa semakin kesepian dan terpojok, terperangkap dalam dunia yang mereka bangun sendiri, yang semakin sulit untuk mereka kendalikan. Tidak hanya itu, mereka mulai merasa terasing dari diri mereka sendiri, bertanya-tanya siapa sebenarnya mereka, dan apa yang telah mereka lakukan untuk merusak begitu banyak hal yang seharusnya mereka hargai. Sementara itu, kamu tetap berdiri teguh dalam ketenangan. Meskipun pada awalnya mungkin kamu merasa sedikit tertekan, merasa kelelahan, dan kadang merasa cemas. Namun, kamu tidak goyah, kamu tidak membiarkan dirimu terjerumus dalam permainan mereka. Kamu memilih untuk tetap tenang, tidak terprovokasi oleh segala usaha mereka untuk mengusik kedamaianmu. Kamu memilih untuk tidak membiarkan tindakan mereka mengubah arah hidupmu. Kamu tetap berpegang pada prinsip dan keyakinanmu, tetap berfokus pada tujuan hidupmu, dan tidak membiarkan segala sesuatu yang mereka lakukan untuk menggoyahkan kestabilan hidupmu. Bahkan ketika mereka mencoba untuk menggoyahkanmu, kamu tetap berdiri kuat dan memutuskan untuk tidak menyerah. Kamu tahu bahwa kebahagiaan yang telah kamu bangun dengan susah payah bukanlah sesuatu yang bisa mereka ambil begitu saja. Setiap tantangan yang mereka coba tanamkan dalam hidupmu malah menjadikanmu lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih sadar akan siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu mulai menyadari siapa orang-orang yang benar-benar tulus di sekitarmu, yang mendukungmu dengan ikhlas, dan siapa yang hanya berada di sana untuk keuntungan pribadi mereka semata. Kamu menemukan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk tetap positif, untuk tetap berjuang dan melangkah maju, bahkan ketika segala sesuatu tampaknya berusaha menghalangi langkahmu. Kamu tidak membiarkan kebahagiaanmu terganggu, karena kamu tahu bahwa hanya dirimu yang memiliki kendali penuh atas kebahagiaanmu sendiri, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dari tanganmu kecuali dirimu sendiri. Namun, bagi mereka, konsekuensi dari perbuatan mereka semakin jelas dan tidak bisa dihindari. Setiap keputusan yang mereka buat, setiap tindakan yang mereka ambil untuk merusak kedamaian hidupmu, mulai membawa akibat yang tak terelakkan. Luka demi luka mulai terasa. Bukan hanya luka fisik akibat ketegangan dan pertikaian yang mereka timbulkan, tetapi luka yang jauh lebih dalam. Kekecewaan, ketakutan, dan rasa hancur yang tidak mudah sembuh. Mereka mulai merasa terperangkap dalam pilihan-pilihan buruk yang mereka buat, dan satu demi satu, hal-hal yang mereka anggap sebagai keuntungan mulai berubah menjadi beban yang semakin berat untuk mereka pikul. Mereka mulai kehilangan arah hidup mereka, kehilangan orang-orang yang dulu mereka andalkan, dan mereka mulai menyadari bahwa mereka telah merusak segala sesuatu yang mereka miliki. Rasa kesepian dan kehampaan mulai menyelimuti mereka, dan mereka merasa semakin terasing dari dunia di sekitar mereka. Mereka merasa tidak bisa lagi mengendalikan hidup mereka, dan semakin berusaha untuk memperbaiki semuanya, semakin mereka terperangkap dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Hidup mereka, yang dulu penuh dengan harapan dan ambisi besar, kini terasa berat dan penuh tekanan. Setiap langkah yang mereka ambil tampak salah. Setiap keputusan berujung pada kegagalan yang tak terhindarkan. Mereka mulai mempertanyakan diri mereka sendiri, mempertanyakan keputusan-keputusan yang telah mereka buat, dan bertanya-tanya mengapa segala sesuatu berjalan begitu salah. Mereka mulai meragukan keberuntungan mereka, meragukan kemampuan mereka untuk bangkit, dan meragukan dunia yang dulu mereka percayai. Mereka mungkin tidak langsung sadar bahwa semua kesulitan ini adalah akibat dari perbuatan mereka terhadapmu. Tetapi seiring waktu, perlahan-lahan mereka mulai menyadari bahwa ini adalah hasil dari apa yang telah mereka lakukan kepada orang lain. Mereka mulai mengingat kembali segala tindakan mereka, semua kata-kata mereka, semua niat buruk yang mereka arahkan kepadamu. Perlahan-lahan, mereka mulai menyadari bahwa mereka telah menabur benih-benih kehancuran dalam hidup mereka sendiri.
dan bahwa apa yang mereka lakukan pada orang lain pada akhirnya akan kembali pada mereka dengan cara yang jauh lebih keras. Ketika semuanya terasa semakin berat, ketika mereka merasa tidak mampu lagi menanggung beban yang ada, hanya ada satu hal yang tersisa bagi mereka: penyesalan yang mendalam dan tak terhindarkan. Mereka berharap bisa mengulang waktu, berharap bisa memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat, berharap bisa membatalkan tindakan yang telah mereka lakukan untuk menyakitimu. Namun mereka sadar bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Mereka tidak bisa mengubah masa lalu, dan mereka harus menerima akibat dari perbuatan mereka. Kehancuran yang mereka alami bukanlah hasil dari balas dendam yang kamu lakukan, tetapi karena alam semesta itu sendiri berusaha menyeimbangkan segalanya. Apa yang mereka berikan kepada dunia, akhirnya mereka rasakan kembali, dan kali ini jauh lebih menyakitkan daripada yang mereka bayangkan. Dan kamu melangkah maju dengan lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Kamu tidak perlu melakukan apapun untuk membalas mereka, karena alam semesta sudah menjalankan hukum keadilan dengan sendirinya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah terus menjalani hidup dengan baik, menikmati kebahagiaan yang kamu miliki, dan membiarkan mereka menghadapi akibat dari tindakan mereka sendiri. Sebab, pada akhirnya, mereka sendirilah yang menghancurkan diri mereka sendiri. Dan kamu hanya perlu terus menjalani hidupmu, tetap berfokus pada tujuan dan kebahagiaan yang kamu bangun, tanpa terpengaruh oleh apa yang terjadi di luar dirimu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 4411 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.